Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Fidah dari Offering B Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan memaparkan materi tentang gerak harmonik sederhana peredam dengan dua rekan saya, Nani Nailah Ma'rufi dan Zulfara Imran Fatusania. Baik, yang pertama, gerak harmonik sederhana teredam pada pegas. Gerak periodik yang terjadi secara teratur disebut gerak harmonis. Apabila tidak ada gaya gesek, maka pegas akan terus berosilasi tanpa berhenti. Dalam gerak harmonik sederhana, biasanya kita menganggap bahwa benda berosilasi tanpa terjadi redaman. Ini sebenarnya hanya keadaan idealnya saja. Pada kenyataannya, sistem yang berosilasi secara harmonik mengalami gesekan dengan udara sehingga simpangannya akan berkurang terhadap fungsi waktu dan makin lama akan semakin berkurang sehingga pada akhirnya osilasi akan berhenti. Dikatakan bahwa gerak osilasi diredam oleh gaya gesek sehingga gerak osilasi ini disebut dengan gerak harmonik teredam. Dalam hal ini, gaya gesek adalah sebanding dengan kecepatan benda dan mempunyai arah yang berlawanan dengan kecepatan benda tersebut. Pada sistem osilasi seperti ini, energi mekanik terdisipasi akibat adanya gaya gesek. Jika energi mekaniknya berkurang terhadap waktu, maka dapat diartikan bahwa gerak pada sistem terjadi redaman. Bila dibiarkan, sebuah pegas atau bandul tersebut akhirnya akan berhenti berosilasi. Menurut Giancoli, osilasi harmonik teredam merupakan gerak benda yang dipengaruhi oleh gaya penghambat atau redaman yang menyebabkan amplitude osilasi berkurang secara perlahan terhadap waktu sampai akhirnya berhenti. Gaya penghambat atau redaman ini dapat berupa gaya gesek udara maupun faktor internal pada sistem. Besarnya gaya redaman atau gaya gesekan ini sebanding dengan kecepatan, namun arahnya berlawanan. Gaya gesekan di sini dapat dirumuskan sebagai F sama dengan min B dikali dengan turunan X terhadap T, sehingga persamaannya menjadi F sama dengan min B X dot. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa gaya redaman berlawanan dengan arah gerak osilasi. Dapat dilihat di sini contoh grafik sebagai fungsi dari waktu untuk gerak osilasi dengan redaman, di mana amplitudo osilasi akan berkurang terhadap waktu dan akhirnya berhenti. Selanjutnya, bagian-bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya, di mana linknya sudah saya taruh di description box. Baik, persamaan gerak harmonik sederhana teredam pada sirkuit listrik. Persamaan gerak untuk rangkaian RLC didapatkan dengan analisis hukum Kirchhoff 1. D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R per LJQ ditambah 1 per LCQ sama dengan 0. Lalu dengan menggunakan algoritma Euler, persamaan geraknya akan menjadi QT sama dengan Q0 E pangkat min alpha T cos omega T. Dan didapatkan arus yang mengalir pada rangkaian, yaitu IT sama dengan min alpha Q0 E pangkat min alpha T dikali dengan alpha cos omega T tambah omega sin omega T, di mana nilai dari alpha sama dengan R per 2L dan nilai dari omega sama dengan 1 per L minus R per 2L kuadrat. Nilai IT yang dari sini merupakan nilai yang secara analitik, dan untuk menentukan nilai IT yang secara numerik dapat dihitung dengan persamaan IJ plus 1 sama dengan IJ minus R per L II ditambah TJ plus 1 min TJ dikurangi dengan 1 per LC I kali TJ tambah 1 minus TJ, dengan J adalah data ke J. Sama seperti gerak harmonik sederhana pada sistem pegas, pada sirkuit listrik juga gerak harmonik sederhana ini terbagi atas 3 jenis, yaitu redaman terlalu rendah atau underdamped,
redaman kritis atau critical damping, dan redaman berlebihan over damping. Yang pertama, redaman terlalu rendah. Proses kesetimbangan yang terjadi yaitu setelah kurang dari 10 detik terjadinya gerak osilasi. Dapat dilihat di sini arusnya perlahan berkurang dan kemudian mencapai titik kesetimbangan pada kurang dari 10 detik. Hal ini terjadi karena nilai variabel LC lebih besar dari R. Selanjutnya yaitu redaman kritis. Dalam redaman kritis tidak terjadi osilasi sedikit pun atau benda ini langsung kembali pada posisi setimbangnya. Hal ini terjadi karena nilai variabel LC sama besarnya dengan R. Dan yang ketiga yaitu redaman berlebihan. Pada sistem ini, proses kesetimbangannya terjadi setelah kurang dari 5 detik terjadinya gerak osilasi. Dapat dilihat dari grafiknya, arusnya sudah berkurang dan mencapai titik kesetimbangan pada waktu kurang dari 5 detik. Hal ini terjadi dikarenakan oleh nilai variabel LC lebih kecil dari R. Dari ketiga contoh grafik di atas, menjelaskan bahwa kondisi kuat arus I pada suatu rangkaian LC dengan kondisi redaman yang berbeda dipengaruhi oleh beda nilai variabel dari induktor, resistor, dan kapasitor. Akibatnya, arus menjadi berkurang hingga rangkaian tersebut tidak berarus lagi atau dalam artian kembali pada posisi setimbang. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.